Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan membuat sebuah video yang memaparkan mengenai materi-materi selama satu semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Kami dari kelompok 3, kelas A Sastra Indonesia, berisikan anggotanya ada Derisa Putri, lalu saya sendiri Rahmiati, dan Kalia Rifania Novarisa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Mengenai materi yang pertama, yaitu pendekatan ilmiah versus pendekatan non-alamiah. Pendekatan ilmiah merupakan suatu cara atau mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Ada juga yang mengartikan pendekatan ilmiah sebagai mekanisme untuk memperoleh pengetahuan yang didasarkan pada struktur logis. Sedangkan pendekatan non-ilmiah merupakan perumusan masalah yang kabur atau abstrak, di mana masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan, lalu keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis data secara logis. Lanjut, kita masuk ke dalam materi metode berpikir rasional. Pada metode berpikir rasional, yaitu cara berpikir yang sistematis dan logis untuk memecahkan masalah atau membuat suatu keputusan. Dalam berpikir rasional, yang sangat penting ialah berpikir kritis. Karena berpikir kritis dapat membantu kita mengevaluasi informasi. Dari metode berpikir rasional, mempercepat evolusi pengetahuan dengan cara memberikan kerangka kerja yang sistematis dan logis untuk memecahkan suatu masalah dan membuat keputusan menjadi lebih baik. Teknologi informasi sangat memungkinkan akses yang lebih cepat dan luas terhadap informasi yang tidak valid. Kita lanjut kepada materi metode rasional dan empiris, di mana metode rasionalisme adalah pendekatan dalam penelitian dan pengetahuan yang menekankan penalaran sebagai sarana utama untuk memperoleh pengetahuan. Rasionalisme meyakini bahwa kebenaran dan pengetahuan dapat diperoleh melalui pemikiran rasional dan deduktif, bukan hanya melalui pengalaman empiris semata. Sedangkan metode berpikir empiris berasal dari bahasa Inggris empiricism dan experience, yang berarti data-data atau kenyataan. Nah, di dalam konteks ini yang dimaksud adalah paham yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu bukan didapat melalui penalaran rasional yang abstrak, namun lewat sebuah pengalaman yang konkret. Selanjutnya, saya akan alihkan penjelasan materi kepada rekan saya, yaitu Derisa. Kepada Derisa dipersilakan. Selanjutnya adalah metode rasional dan empiris. Metode ilmiah hadir untuk menengahi kedua pendekatan tersebut. Pendekatan ilmiah berusaha menggabungkan pendekatan rasional dan empiris untuk meningkatkan pengetahuannya. Tujuan metode ilmiah yaitu untuk mendapatkan pengetahuan yang valid, objektif, dan dapat dipercaya. Next. Selanjutnya ada metode ilmiah dan cara coba-coba. Yang pertama, cara berpikir ilmiah. Aristoteles, orang pertama yang diketahui telah membahas akal sehat, menggambarkan akal sehat sebagai kemampuan manusia atau hewan yang memproses persepsi indera, ingatan, dan imajinasi untuk mencapai berbagai jenis penilaian dasar. Dalam skemanya, hanya manusia yang mempunyai pemikiran berdasarkan akal. Next. Yang kedua ada dengan cara coba-coba. Pengetahuan yang ditemukan dengan pendekatan ini tidak terkontrol dan tidak pasti. Diawali dengan usaha coba-coba atau dapat dikatakan trial dan error.
dilakukan dengan tidak kesengajaan yang menghasilkan sebuah pengetahuan dan setiap cara pemecahan masalahnya tidak selalu sama. Sebagai contoh, seorang anak yang mencoba meraba-raba dinding kemudian tidak sengaja menekan saklar lampu dan lampu itu menyala. Kemudian anak tersebut terperangah akan hal yang ditemukannya. Dan anak tersebut pun mengulangi hal yang tadi ia lakukan hingga ia mendapatkan jawaban yang pasti akan hal tersebut. Next. Selanjutnya ada metode berpikir empiris. Cara memperoleh pengetahuan untuk mengatasi masalah dipengaruhi tingkat peradaban berdasarkan metode empiris, yang dimana metode empiris merupakan meneliti fenomena atau keadaan objek, penelitian secara rinci. Caranya adalah dengan mengumpulkan fakta dan bukti yang terjadi, serta mengembangkan rancangan yang sudah ada. Empiris adalah berdasarkan pengalaman, terutamanya yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Ada dua jenis penelitian empiris. Yang pertama ada penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan dan menguji data dalam bentuk angka. Yang kedua ada penelitian kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk kata-kata. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita, yaitu Kalia Rifania Novarisa. Kepada Kalia dipersilakan. Baik, di sini ada metode berpikir berdasarkan mitos. Mitos merupakan pengetahuan baru yang berasal dari pengalaman dan kepercayaan. Sedangkan legenda adalah istilah untuk mitos dan cerita-cerita. Karena keterbatasan penginderaan dan penalaran serta hasrat ingin tahu yang harus segera dipenuhi, orang dapat menerima mitos. Dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan metode pemecahan masalah secara ilmiah muncul, yang kemudian dikenal sebagai metode ilmiah. Mitos dimasukkan ke dalam tahap teologi atau metafisika. Mitologi adalah pengetahuan tentang mitos yang terdiri dari kumpulan legenda. Manusia membuat mitos untuk belajar tentang realitas atau pengetahuan yang tidak objektif tetapi subjektif. Mitos dibuat untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia untuk menjawab keterbatasan alam mereka. Next. Lalu di sini ada sifat dasar makhluk hidup dan perorganisasian makhluk hidup. Sifat dasar makhluk hidup terdiri dari tersusun dari sel, berkembang biak, ada pengaturan kode genetik, tumbuh dan berkembang, membutuhkan materi dan energi, respon terhadap lingkungan, dan menjaga keseimbangan internal. Lalu dalam perorganisasian makhluk hidup terdapat biosfer, komunitas, populasi, individu, organ, sel, organel, dan molekul. Next. Nah, biosfer dan kehidupan. Biosfer adalah lapisan di bumi di mana kehidupan itu ada, terdiri dari berbagai ekosistem yang mendukung keberlangsungan hidup organisme. Terdapat berbagai jenis bioma daratan seperti hutan tropis, gurun, sabana, dan lain-lain. Masing-masing dengan karakteristik dan makhluk hidup yang unik. Yang pertama, bioma adalah wilayah geografis dengan iklim, flora, dan fauna yang khas. Yang kedua, ada sungai adalah aliran air permukaan yang penting bagi manusia karena menyediakan air bersih, transportasi, irigasi, dan sumber daya alam lainnya. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, bumi saat ini merupakan satu-satunya planet yang diketahui dapat menopang kehidupan. Dari materi yang sudah dijelaskan mengenai pemaparan materi selama 1 semester, mengenai mata kuliah ilmu alam media dasar, dari presentasi penjelasan mengenai materi dari kelompok kami, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.